Oke, kita ubah dulu ya ke bahasa Java. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Tetap semangat pagi. Kita harus memiliki energi ya saat sudah istirahat di saat fajar atau subuh ya. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari kombinasi antara perulangan ya dan percabangan, oke? Dan di akhir kita akan memberikan satu contoh sederhana tentang metode ya. Metode yakni ada fungsi atau prosedur ya. Nanti juga dikenal akan ada istilah konstruktor ya, metode konstruktor. Jadi selain metode fungsi ya, ada juga metode prosedur dan konstruktor ya. Oke. Pada pemrograman Java ya, untuk perulangan maka bisa menggunakan tiga minimal perulangan iteratif itu, yakni ada tiga menggunakan for, while ya dan do while ya. Oke. Sebenarnya asal muasal dari perulangan ya diperlukan ya, dikarenakan ada beberapa aksi ya yang sama atau ada aksi yang serupa ya. Oke, meskipun ada variabel yang berbeda dikerjakan lebih dari satu kali ya, sehingga memerlukan adanya efisiensi dalam penulisan kode program ya. Nah, nanti teman-teman selain perulangan secara iteratif akan dikenal adanya perulangan rekursif ya. Nah, bahkan untuk aksi-aksi yang sama pun ya nanti bisa kita akan bungkus dengan menggunakan suatu metode fungsi atau prosedur ya, sehingga ketika kita deklarasikan satu kali maka bisa digunakan lebih dari satu kali ya. Contoh di sini kalau kita ingin mempelajari tentang suatu perulangan ya. Nah, di sini ingin menampilkan tulisan sistem out Finland ya. Yakni apa namanya di sini adalah hello world ya. Oke. Misalkan saya siap belajar pemrograman ya komputer. Oke, nah, ini ingin kita ulangi ya. Berapa kali? Misalkan kita ingin ulangi misalkan sebanyak 5 kali misalkan ya, sebanyak 5 kali. Jadi bisa teman-teman menuliskan seperti ini tidak masalah ya. Sistem out ya secara terus menerus ya sebanyak 5 kali ya, bisa seperti ini. Oke, kalau kita lakukan run maka akan muncul ya pesan atau mungkin output di sini saya siap belajar pemrograman ya sebanyak 5 kali. Kalau 100 kali ya 1000 kali dan sebagainya seterusnya maka akan sangat tidak efisien ya kode program kita kalau hanya dituliskan ya kode yang sama berulang-ulang ya, sehingga butuh suatu efektivitas ya saat kita memulai menyusun kode programnya. Di bahasa pemrograman Python, kita untuk penulisan for ya perulangan ya, misalkan for i in range, nah seperti ini ya, dalam rentan 0 sampai 10, misalkan apa ya aksi-aksinya ya, misalkan print ya. Nah, ini sama ya, ketika kita ingin ya mendeklarasikan di pemrograman Java ya, ini kita penulisan adalah Python ya, Python programming ya. Ini Python juga sangat powerful ya.
Kenapa powerful ya? Nah, benar-benar sudah apa namanya tangguh ya untuk kasus misalkan komputasi berat pun ya sudah pertama disediakan library, yang kedua sudah ada juga beberapa modul-modul yang sudah disiapkan ya, jadi sangat sangat dipermudah ya. Oke, sangat dipermudah ya. Oke, sebentar. Oke, kita coba akan menuliskan di sini. Kalau di Java ya for mirip dia ya, integer i mulai dari 0, i kurang dari 10 ya sebagai batas misalnya ya, i plus plus ya, i plus plus artinya i sama dengan i tambah 1 ya. Oke, jadi di perulangan dia dengan deklarasi for di Java sebenarnya masih sama ya dengan pemrograman-pemrograman yang lain ya. Dia memiliki di sini pertama ada nilai ya, increment atau mungkin maaf nilai iterasi dimulai dari mana ya. Mulai dari nol ya. Lalu ada suatu kondisi ya untuk mengecek apakah akan dilanjutkan perulangan berikutnya atau tidak. Lalu ada suatu increment namanya, dia semacam counter ya. Counter ini dia pencacah. Pencacah artinya pencacah di sini. Oke. Pencacah maksudnya adalah deklarasi pertama ya, terus deklarasi kedua, ketiga, keempat ya, dan seterusnya. Oke, nah di sini coba kita ini sampai 5 kali tadi ya penulisan bahasa pemrograman, siap belajar bahasa pemrograman. Nah, ini sama nih. Kita tinggal mendeklarasikan di dalam baris 17 ya. Oke, hanya mendeklarasikan satu kali ya. Satu kali ya, di sini ya. Oke. Oke, jadi sekali lagi kalau kita mempelajari di bahasa pemrograman Java, ini yang namanya adalah inisialisasi ya, inisialisasi ya, nilai awal ya. Lalu i kurang dari 5 adalah kondisi ya, pengecekan kondisi masih dikerjakan atau tidak ya. Setelah itu ada istilah increment ya, i sama dengan i plus 1 ya. Apakah boleh i sama dengan i tambah 2? Boleh, silahkan ya. Yang penting dia bertambah ya. Kalau misalkan di sini dia apa namanya ada kekeliruan ya, misalkan i misalkan apa ya, kita beri suatu tanpa batas ya, misalkan dikosongkan seperti ini, maka akan terus-menerus dieksekusi ya programnya ya, terus dieksekusi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, dan seterusnya akan terus-menerus dia dieksekusi ya, sehingga perlu adanya berhenti ya, mau berhenti di mana? Mau berhenti di mana ini dia si aplikasi ya, si kode program. Sehingga kita kasih keterangan i sampai 5 kali. Jadi ada perulangan ke 0,
perulangan I sama dengan satu, perulangan I sama dengan 2, perulangan I sama dengan 3, dan perulangan I sama dengan 4 ya. Kita bisa tambahkan nih nilai I-nya ya, bisa kita tambahkan plus I misalkan ya. Ketika kita coba lakukan compile dan run, maka dia akan menampilkan nilai-nilai I-nya ya. Jadi nilai I ke 0, ke 1, 2, 3, 4 ya. Ada 5 kali dia mengeksekusi ya. Kenapa? Karena 4 masih memenuhi ya. 4 masih memenuhi kurang dari 5. Sehingga ketika ditambah lagi 4 tambah satu ya, maka di sini dia 5 kan ya, 4 tambah satu 5. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Salah ya. Sehingga tidak akan dieksekusi ya. Oke. Oke. Jadi apa namanya? Seperti inilah ya, ada perubahan ya. Nah, penulisan I sama dengan I plus satu bisa kita singkat menjadi I plus plus ya. Bisa seperti ini sama ya. Oke, nah. Selain penulisan dengan for, bisa kita juga tambahkan suatu iterasi yang lain namanya while ya. Untuk while ini ada kemiripan dengan bahasa Python ya. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya. Contoh di sini ya, kita misalkan menggunakan suatu pencacahnya ya atau incrementnya dengan variabel k ya. Integer k sama dengan 0. Lalu ada while k kurang dari 5. Nah, sama yang di sini ya. Sudah mirip dengan bahasa Python ya, cuma ada tipe data ya dan kurung kurawal ya. Satu lagi titik koma ya menandakan adanya instruksi yang sudah selesai dikerjakan dan akan melanjutkan instruksi yang lainnya. Oke, K kurang dari 5, lalu bisa kita tulis di sini sistem out println saya siap belajar bahasa pemrograman. Ini bisa kita tambahkan K ya. Lalu jangan lupa ada increment K++ ya, sama. Antara for pada baris 17 ya dengan perulangan while sama di sini ya. Ini ada inisialisasi ya. Mulainya dari mana ya? Atau kita bilang nilai awal ya. Nilai awal iterasi dilakukan ya. Iterasi ini adalah looping ya, perulangan ya. Lalu baris 22 adalah suatu kondisi ya. Kondisi dia akan dikerjakan masih memenuhi nilai true ya. Sedangkan ini ada increment. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, sama antara peluangan for dengan while sama ya. Oke. Bahkan ya untuk misalkan perulangan yang satu lagi yakni menggunakan do while ini mirip ya dengan perulangan while ya. Contoh di sini ya kita coba ya tuliskan misalkan integer j sama dengan 0. Oke. Selamat bergabung ya Bagas. Integer j sama dengan 0. Do. Nah, ini ya. Perulangan banyak ya, mau for, while ya, do while silahkan ya. Do. Oke. System out println ya pemrograman ya. Misalkan di sini adalah j. Setelah itu j++. Nah, dan di akhir kita tambahkan while ya. While j kecil atau kurang dari 5. Oke. Sama ya, ini perulangan ya. Kalau di Python dia seperti ini ya. Untuk di Python juga mirip untuk while-nya ya. Masih mirip. Ini bukan K++ ya, tapi K sama dengan K+1 kalau di Python seperti itu ya. Sama ya. Tapi ini maksudnya sama antara K++ ya. Jadi saya tulis di sini maksud dari K++ itu sama dengan K sama dengan K tambah 1 sama dengan K plus sama dengan 1 ya. Masih sama ya. Oke, bahkan nanti teman-teman jangan kaget akan ada
plus plus K ya, seperti ini ya. Nah, ini mirip sebenarnya ya, cuma untuk plus plus K ya, dia akan menambahkan terlebih dahulu ya dengan angka satu, baru dia mengeksekusi ya. Kita akan fokus ke tiga ini yang namanya increment ya. Oke, increment K plus plus ya, K sama dengan K plus satu atau K plus sama dengan satu. Ini sama ya. Oke ya, nah coba kita lakukan compile ya di sini dan kita cek sama ya, muncul ya K ya. Saya siap belajar pemrograman yang ini yang I ya, I, setelah itu ada K ya, dan terakhir ada J ya. Oke, mana yang mau digunakan Pak Barja? Bebas ya, teman-teman mau menggunakan yang mana saja diperbolehkan ya. Oke, kita akan coba fokus pada yang paling ringkas, mungkin peluangan for ya. Oke ya. Contoh ya sekarang. Nah, ini sudah mulai masuk ke beberapa contoh ya. Biasanya nih di dunia perbankan ya, tentang suatu perubahan saldo ya akibat adanya suku bunga atau mungkin nilai inflasi ya, sehingga atau mungkin pajak ya, atau mungkin lainnya ya, administrasi ya, jadi berubah-berubah dari 1 juta berubah ya, dikalikan sekian, ditambahkan dan semacamnya. Kita akan fokus dulu ya, bagaimana misalkan kita ingin menampilkan deret bilangan genap misalnya, deret bilangan genap. Teman-teman tahu 0 misalkan 2 ya, 4, 6, 8 ya, dan seterusnya ya. Nah, cara pertama ya, nah kita bisa melihat dari segi definisi ya. Oke, ini definisi kita bilang ya. Definisi bilangan genap apa? Kalau suatu bilangan dilakukan pembagian dengan angka 2, dia bernilai 0 ya. Jadi secara definisi ya di matematika ya. Ya ini oke, nah di sini kita coba. Pertama di sini juga butuh ya, mau ditampilkan sebanyak berapa ya. Oke, kita bilang suatu batas ya. Batasnya misalkan kita bilang N ya. N-nya misalkan 19 ya, seperti itu. Bebas mau 100, mau 1000, sejuta, silahkan ya. Nah, lalu bilangan genap, yakni integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus ya. Nah, secara definisi, maka kita akan menggunakan suatu percabangan ya, kondisi pengecekan. Kalau ya, kalau I-nya dilakukan pembagian dengan angka 2 dan menghasilkan ya kesamaan dengan nilai 0, maka dia adalah bilangan genap ya. Dia akan termasuk bilangan genap ya. Kita tampilkan ya. Silakan teman-teman juga boleh ya dari baris 36 ya, bisa menggunakan online Java compiler ya untuk juga mengetikkan ya sistem out print ya I. Nah di sini dia ya. Oke ya, maka dia akan menampilkan bilangan I yang genap-genap saja berdasarkan definisi matematika. Ini cara pertama ya. Satu ya, kita bilang satu, yakni secara definisi matematika ya. Oke, kita coba run. Nah ini dia ya, 02468 seperti ini ya. Oke, tampil ya. Bagaimana dengan cara kedua ya? Apakah ada yang memiliki ide? Nah, cara kedua ada ya, dan bahkan banyak cara ya. Nah, cara kedua mungkin teman-teman sudah pernah membaca ya tentang adanya aritmatika ya, geometri dan lain sebagainya ya. Deret aritmatika punya rumus ya, UN sama dengan A plus di sini N-1 dikalikan dengan beda ya, dikali dengan beda ya. Ini rumusnya seperti ini dia. Oke. Nah,
Dan berdasarkan ya dari deret ini, oke, ini deretnya seperti ini dia. Ternyata kalau kita cek, A adalah suku pertama, 0 ya. Dan B adalah beda antara suku kedua dengan kesatu, antara suku ketiga dengan kedua, antara suku kelima dengan suku keempat, dan seterusnya. Ternyata beda sukunya ini adalah dengan angka 2 ya. Nah, B-nya berarti bernilai 2 ya. Oke, selamat hadir ya, Linda. Nah, sehingga rumus UN ini sama dengan A, 0, ditambah dengan N ya, dikurangi 1 dikali dengan beda. Bedanya adalah 2 ya. Maka UN sama dengan 2N min 2 ya. Oke. N ini bagaimana Pak Barja? N ya akan diulangi ya. N itu katanya diulangi dari iterasi pertama sampai terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi kita nanti akan butuh suatu variabel UN di sini ya. Sehingga untuk cara kedua ya, untuk menampilkan deret bilangan genap ya, cara kedua adalah integer UN di sini ya. Kita tambahkan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus ya. Maka UN sama dengan 2N dikurangi 2 ya. 2 dikali N ya, dikurangi 2 dikali N I dikurangi 2 ya. Karena N diulangi dari I ke 0 sampai I terakhir ya. Nah, kalau kita kalikan yang I pertama, dia akan menghasilkan 0 ya. 2 kali 0 dikurangi 2, berarti min 2. Padahal outputnya di sini adalah 0 yang pertama ya. Nanti kita akan lakukan perubahan di sini, I-nya mulai dari 1 ya. Oke. Nah, mau mulai dari 0 juga masih boleh, silahkan ya. Lalu kita tampilkan ya, sistem out print print snippet. Nah, oke. Yakni UN ya, UN seperti ini ya. Kita kasih sistem out print dulu ya, biar dia ke bawah. Oke, kita coba cek hasilnya apakah masih sama. Oke, nah dia sama ya, menghasilkan bilangan genap. Tapi mulai dari min 2 ya. Karena I-nya dari 0 ya. Nah, kalau I-nya misalkan kita ubah, mulainya dari 1, masih sama ya. Ini kecil, kurang, atau sama dengan ya. Seperti ini dia. Nah, maka hasilnya pun sama ya, bilangan genap. Terkait batasnya berbeda ya. Nah, kita cek. Dia, nah sama di sini ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, nah, ini cara kedua ya, secara deret aritmatika. Kalau secara pertama by definisi, ya, maka dia definisi bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2. Maksudnya apa? Bilangan kalau kita lakukan pengurangan dengan angka 2 terus-menerus, ya, akan menghasilkan sisa 0. Ya. Kalau dia tidak sisa 0, Pak Barja, ya, berarti dia tidak habis ya. Ya, maka berarti bilangan ganjil. Itu cara pertama ya. Cara kedua, nah seperti ini ya. Cara kedua bagaimana? Cara kedua, yakni deret aritmatika memiliki suatu persamaan ya. Nah, rumusnya seperti itu ya, sudah disampaikan ya. Nah, sekarang, nah teman-teman, ada cara ketiga. Ya. Cara ketiga namanya adalah kita sebut dengan cara ketiga di sini adalah metode atau komputasi numerik. Nah, seperti ini ya. Komputasi numerik maksudnya gimana? Dia hanya melihat perubahan-perubahan ya dan menyusunnya dalam suatu kode program. Perubahan seperti apa Pak Barja? Ini awalnya sebenarnya angkanya 0 awalnya ya. Oke. Nah, hanya saja
Di berikutnya ditambah 2 ya. Ditambah 2 lagi, ditambah 2 ya, dan seterusnya seperti itu ya. Sehingga di sini kita bisa menyusun kode program ya, integer suku pertama yakni 0 ya, suku pertama. Lalu kita seperti biasa menyusun for integer i dari 0, i kurang ya dari n ya, lalu i plus plus. Nah, di sini maka print ya, print awal. Nah, seperti ini. Setelah itu ya, maka awal yang baru sama dengan awal yang lama ditambah 2 ya. Ini cara ketiga ya. Komputasi numerik. Jadi teman-teman banyak cara sebenarnya. Mau menggunakan cara yang mana saja silahkan ya. Cara pertama, kedua, ketiga ya. Cara ketiga dia melihat dari secara sederhana suatu deret ya. Dia melihat suku pertama 0 ya. Suku pertama 0, lalu suku-suku berikutnya tinggal ditambah 2 ya. Jadi di baris 58 ini dia mengatakan variabel awal yang baru sama dengan variabel awal yang sebelumnya ditambah dengan 2 ya. Sehingga nanti akan menghasilkan nilai deret bilangan genap juga ya, seperti itu ya. Kita coba cek. Ternyata di sini dia sama. Nah, ya menghasilkan deret bilangan genap ya. Jadi banyak ya. Jadi teman-teman silahkan mana yang disukai ya. Oke. Nah, ini kalau sudah mengetahui hal-hal seperti ini ya, ini salah satu kesukaan apa ya, yang menyukai matematika dan menyukai pemrograman ya. Ada cara cepatnya nggak gitu ya. Kalau ini kita kupas tuntas cara pertama, kedua, ketiga ya. Bahkan ada cara keempat ya. Cara keempat di sini ya, perhatikan di sini mirip dengan seperti ini dia. Perhatikan saya copy ya, saya lakukan copy paste atau jangan deh, nggak usah ya. Kita coba cara keempat. Oke, perhatikan mirip dengan cara ketiga ya. Cara keempat kita akan menyebutnya adalah apa ya, di sini improve ya, mungkin ya, improve ya, improve improve numerik ya, komputasi numerik ya, of numerical computation ya. Oke, mirip dengan cara ketiga ya. Ketiga ini dia tidak perlu integer awal ya. Dia cukup menuliskan for integer i dari 0, i kurang dari n ya. I sama dengan i tambah 1 ya. Sistem out print tinggal kita tuliskan i-nya saja seperti ini ya. Nah, karena di sini dia ditambah 1, kita ubah menjadi angka 2 ya. Jadi cukup satu baris ya. Nah, cara-cara seperti ini dia. Nah, yang apa namanya? Seringkali menjadi, atau cara cerdik ya, seringkali menjadi kriteria suatu programming contest ya. Karena dia tidak boleh menambah variabel ya. Cara pertama di sini dia menambah variabel ya, integer awal ya. Meskipun hanya 4 byte ya. Tapi 4 byte ketika dikalikan ya dengan sekian n batas, berarti 4 dikali n. N-nya 100, berarti 4 kali 100, berarti 400 byte ya. Nah, ini sudah nambah 400 byte ya. Di sini nih ya. Diulangi lagi ya. Belum operator sama dengan, belum operator penjumlahan ya, seperti itu ya. Banyak di sini. Oke. Nah, ini dia improvise ya.
dilakukan perbaikan seperti itu dia. Cara pertama Pak Barja, cara pertama tadi di sini definisi matematika dia memiliki tambahan waktu untuk mengecek ya, yakni ada proses if ya. Nah, proses if di sini dia meskipun Pak itu ringan Pak Barja, cuma if doang, hanya 1 byte doang ya, tetap ya dia sudah nambah proses ya. Nah, cara kedua ada nambah variabel ya, integer UN ya. Oke, karena kalau di bidang komputasi ya minimal ada dua yang akan kita perhitungkan. Yang pertama adalah waktu proses ya. Yang kedua jumlah memori yang digunakan. Seperti itu ya. Cara ketiga sama, nambah variabel ya, namanya awal ya. Kalau cara keempat dia cepat seperti ini ya. Oke, bahkan kalau misalkan ada yang lebih cerdik lagi, teman-teman sebenarnya kalau mengetahui deret bilangan misalkan apa, ini cara lain ya. Tapi ini menurut saya masih valid ya, masih valid atau benar ya, masih valid juga. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan di sini. For integer i mulai dari 0, i kurang dari n, i plus plus, maka yang akan dilakukan adalah di sini kita langsung menuliskan sistem out print ya. Sistem out print. Sistem out print ini langsung ya. 2 dikali dengan i ya. Apapun dikali dengan 2 maka akan menghasilkan bilangan genap ya. Selalu dia maka akan menghasilkan bilangan genap ya. Oke. 0 kali 2 2 ya. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Seterusnya dia akan menghasilkan bilangan genap ya. Sama dia menghasilkan bilangan-bilangan genap ya, seperti ini. Oke. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Cara mana yang disukai ya? Apakah ada cara lain Pak Barja? Silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait apa namanya menampilkan bilangan genap. Ya ini baru bilangan genap ya. Kita usut-usut ya, kita kaji ya. Kita cari celah-celah yang lain. Ada nggak nih ya? Ada nggak cara lain? Ada nggak cara lain seperti itu ya? Apa ada cara lain Pak Barja? Masih ya, masih ada ya. Termasuk teman-teman di cara pertama ya, cara pertama di sini. Kalau kita cek ya, cara pertama di sini dia, nah, kita bisa menambahkan seperti ini, mengubah ya. Pada baris 38 ya, kalau dia kelipatan 2 maka genap ya. Kita bisa ubah kata-katanya. Kalau dia bukan ganjil, nah gitu ya, bisa nggak seperti ini? Tetap bisa ya. Kalau dia tidak ganjil, maka genap. Sama ya. Ini cara kelima, cara keenam sudah ya. Sudah cara keenam ya. Dan masih banyak cara-cara yang lain ya. Oke. Jadi teman-teman mangga ya silahkan menuliskan cara pertama atau bisa menuliskan cara kedua boleh ya. Oke, mana yang lebih disukai ya silahkan ya. Oke, jadi cara ini sama ya, maksudnya dengan cara di baris 38 ya. Cara pertama nih ya, definisi secara matematika ya. Nah itulah teman-teman ketika mendapatkan suatu persoalan, langsung ya, kalau di kelas saya persilahkan untuk open book ya. Silahkan cari ya, karena tidak mungkin sama ya, apa namanya, algoritma satu mahasiswa, satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda ya. Termasuk cara nulis kode programnya, cara berpikir pasti berbeda ya. Baskoro saya minta hitung 2 tambah 3 sama dengan 5 Pak. Tapi kata si Dani ya 10 dibagi 2 sama dengan 5 Pak Badia. Benar. 200 ya dibagi misalkan 45 gitu ya. 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 5. 6 dikurangi 1 sama dengan 5 ya.
sangat banyak, sangat beragam ya. 4,5 ditambah setengah sama dengan 5 ya. Jadi banyak ya, banyak contoh-contoh di sini algoritma ya. Biasanya para juri ya, kalaupun misalkan dia ingin ya mengecek ya mana apakah semuanya harus kita submit Pak Barja. Nah, biasanya tuh sebelum disubmit kita dikasih semacam papan simulasi ya. Misalkan ini ya, kita copy pastekan ya ke dashboard tersebut lalu compile ya. Nanti akan muncul ya. Nah, di sini dia akan muncul ya seperti yang di bawah ini dia akan muncul tidak hanya outputnya saja. Nanti ada keterangan di sini ya. Seperti warna tulisan yang hijau ya. Oke. Output benar ya, memorinya masih oke, maksudnya tidak melebihi dari syarat atau kriteria. Terus waktu proses misalkan 1/1000 detik. Nah, itu ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Ini cara. Oke, ini kita mengulang saja ya. Saya yakin di Alpropon sudah teman-teman pelajari ya, praktekkan ya. Oke, baik cara pertama, cara kedua ya, cara ketiga ya. Oke, ya. Kalau deret aritmatika dari SMA ya sudah ada ya, deret aritmatika ya, deret geometri ya. Oke. Oke ya. Kalau misalkan tidak ada, kita coba ya deret-deret yang lain ya. Oke, kita coba deret-deret yang lain ya. Oke, teman-teman di sini coba ya pelajari. Oke, nah ini ada suatu deret misalkan deret bilangan pangkat 2 ya. Misalkan 1, 2, 4, 8, 16 ya, 32 ya dan seterusnya ya. Nanti teman-teman akan mencoba ya. Kemungkinan yang akan dihadapi ketika diminta membuat kode program seperti ini adalah kita gunakan cara keberapa Pak? Cara ke 1, 2, 3, 4 ya. Nah, silakan teman-teman bisa menyusun cara-cara yang lain ya. Bisa cara keempat saja Pak, saya lebih mudah. Nggak apa-apa ya. Kita masih di levelnya vokasi ya. Artinya vokasi apa? Teman-teman boleh menggunakan cara pertama, cara kedua, cara ketiga, tidak ada masalah. Oke? Karena yang diinginkan bisa mengimplementasikan dari suatu rumus aljabar atau matematika atau persamaan matematika ke dalam komputasi ya. Yakni dalam hal ini adalah pemrograman ya. Kalau sudah sarjana S1 atau S2 atau mungkin ada S3 ya, S20 misalkan ya, sama seperti Samsung ya. Nah, di situ teman-teman baru akan mengukur ya efektivitas dari algoritmanya ya. Sama seperti yang dilakukan di perlombaan ya. Oke, dicek memorinya, analisisnya ya, keakurasiannya ya, akurasinya apakah 90%, 70% atau berapa persen seperti itu dia. Oke. Jadi ada apa namanya tuh ada analisisnya ya. Kalau di sini kita bisa gunakan apa saja ya. Misalkan di sini kita cek, oh ternyata kalau kita cek di sini seperti komputasi numerik aja ya. Tinggal kita tahu deret pertama seperti apa, berikutnya seterusnya dikali dua, dikali dua, dikali dua seperti itu ya.
Misal di sini ya, integer suku pertama misalkan ya, bernilai satu ya. Lalu ada for ya, integer j ya, sama dengan 0 ya. J misalkan kurang dari misalkan 7 gitu ya. J plus plus ya. Apa yang dilakukan ya? Maka print, oke. Print di sini, oke. Sistem out print di sini dia tuliskan pertama ya. Nah, setelah itu katanya pertama yang baru adalah pertama dikali dengan 2. Nah, seperti ini ya. Dikali 2 terus menerus maka akan menghasilkan deret bilangan 1, 2, 4, 6 ya. 4, 8, 16 ya. Karena seakan-akan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya. J integer J katanya sudah. Oh, sudah ya. Oke, J sudah ada di atas ya sebelumnya. Kita ganti integer X misalkan ya. X ya, ini X ya. Sudah digunakan di atas ya. Kita cek. Nah, kita coba di sini hasilnya adalah nah, ini ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. Jadi dia menghasilkan seperti ini dia. Cara lain ada nggak Pak Barja? Banyak ya. Bisa menggunakan teman-teman baris 86 ya. Atau bisa menuliskan seperti ini ya. Pertama yang baru sama dengan pertama ditambah pertama ya. Sama ya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4 ditambah 4 jadi 8 ya. 8 ditambah 8, 16 ya. Dan seterusnya. Jadi sama ya. Bisa seperti itu ya. Nah, jadi bebas ya mau cara pertama, cara kedua ya. Cara yang lain bagaimana Pak Barja? Boleh kita ya bisa menggunakan deret aritmatika ya. Kemungkinan ini akan masuk deret aritmatika yang bertingkat ya. Artinya membutuhkan suatu eh, pangkat 2 ya, pangkat 2 seperti itu. Oke ya, kita coba sekarang coba soal yang lain ya. Nah, saya kasih waktu setelah ini sekitar 5 sampai 10 menit. Bagaimana untuk menghasilkan misalkan deret yang pertama ya. Ini soal yang pertama A 0, 2, 6, 3 apa 12, 20 ya 30, 42, 56 dan seterusnya. Lalu yang kedua ya deret seperti ini ya 1, 2, 4, 7, 8, 10 ya. Terus 13 ya. 14 ya. Oke, yang ke B ini 1 ya, ditambah 1, 2, 2 ditambah 2, 4 ditambah 3. Nah, setelah itu berulang lagi ya. 7 ditambah 1, 8 ditambah 2, 10 ditambah 3 ya. Lalu berulang lagi ya. 13 ditambah 1, 14 ditambah 2, oke. 16 ditambah 3 ya, dan seterusnya. Oke, silahkan ya. Teman-teman bebas ingin mengerjakan yang A atau yang B ya. Silakan. Kalau ada yang hendak misalkan ditanyakan atau mungkin Pak, kami ingin menuliskan yang di atas dulu untuk mencoba. Boleh silakan ya, tinggal disampaikan. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Boleh menggunakan kertas ya, yang penting dilatih ya sama teman-teman di sini ya.
Oke, silakan teman-teman, ada yang bisa? Belum, Pak. Oke, kita coba cek Yuda ya. Yuda Z sama dengan 0. Oke, ini G sama dengan 2. Oke ya, rumusnya saya paham ya, benar ya. 2 dikali genap ya, ditambah. Bisa di run, siapa? Yuda, Yuda bisa di run. Yuda, apakah bisa di run ini? Bilang gimana Pak? Di compile, bisa ya? Oh, saya ngetik ngetik pakai HP sih Pak. Saya ngetik Oh, sendiri. oke oke, berarti ini ya, ini kita ambil integer G gitu ya, sama dengan 2 kali Y. Ini cukup G ya, kita tulis. Kita coba cek ya, G plus seperti ini ya. Bagaimanakah hasilnya? Z sama dengan G diperbaharui. Dua 600. Ini kita bilang 10 aja ya. 10. Oke, 0, 2, 6, 12 ya, seperti itu ya. Oke, sip. Kalau teman-teman cek kembali ya, soal nomor ini ya, 02 ini, perhatikan di sini dia ya, 0 dikali 1, ya, lalu 1 dikali 2, ya, 2 dikali 3, kan gitu ya. Bisa seperti itu ya. Oke ya, bagus ya caranya ini, bagus ya. Oke, Yuda ya. Wow, mantap ya. Kalau bisa ikut lomba Yud ya, ajak teman-teman kan, kan bertim tuh bertiga ya. Yang lain pun sama ya, ikut lomba. Mudah-mudahan ada programming kontes ya. Atau kita coba cara yang lain ya, cara yang lain ya. Cara yang lain kita cek ini dia suku pertama 0 ya. Suku pertama dia 0 ya. Integer suku pertama katakanlah dia namanya adalah awal sudah ya. Awal sama dengan 0. Lalu akan ditambah dengan angka genap ya. Integer genap mulai dari 0 juga ya, seperti ini. Lalu for integer, karena kan sebenarnya 0 tambah 2 ya. 2 tambah
2 tambah 2 4 ya. Tambah 2 6 ya. Ini sama juga nih sebenarnya nih ya. Nah, dia menambahkan lagi ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mana ya? Kita tulis dulu di sini. Kita coba tuliskan, saya sharing ya, saya sharing. Coba kita sharing Microsoft Paint dulu ya, Microsoft Paint. Ini buat papan tulisnya ya, papan tulisnya seperti ini. Oke, ini papan tulisnya. Oke, kita coba bilangan deret ya. Deret bilangan 0, 2, 6, 12, 20 ya, 30, 42, 56 dan seterusnya ya. Kalau kita cek ternyata dari ya angka 0 ke 2 ini sebenarnya ditambah 4. Setuju ya? Sorry, tambah 2. 2 ke 6 ditambah 4 ya. 6 ke 12 ya ditambah 6 ya. 12 ke 20 ditambah 8 ya. 20 ke 30 ditambah 10. Ini ditambah 12 ya. Ini ditambah 14 ya. Dan seterusnya ya. Nah, kalau kita cek lagi ternyata 2 ke 4 itu dia ditambah 2. 4 ke 6 tambah 2 ya. 6 ke 8 tambah 2. Ini tambah 2 juga ya. 10 ke 12 tambah 2 ya. Tambah 2 dan seterusnya ya. Jadi nah di sini pada kali ini ya, ini 2 ini adalah angka genap ya. Nah, dan kita akan memberikan suatu variabel ya yang berwarna merah ini kita sebut dengan variabelnya adalah namanya genap ya. Sementara untuk nilai pertama ya kita akan apa namanya bilangan pertama ini kita akan menyusunnya ke angka 0 ya. Jadi 0 adalah suku pertama ya. Nah, seperti ini awal ya. Oke. Jadi 0 adalah suku pertama dan genap ini adalah 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Seperti ini. Oke. Kita memiliki hal seperti ini ya untuk kita apa namanya terjemahkan ya ke dalam satu kode program ya. Sehingga kita memiliki integer awal, integer genap ya. For integer i dari 0 ya, i kurang dari 10 lalu i plus plus, maka sistem out print sistem out print di sini adalah awal ditambah dengan spasi kosong. Setelah itu genap yang baru sama dengan genap yang lama ditambah 2, lalu awal sama dengan awal ditambah genap ya, seperti ini dia. Sehingga kalau kita lakukan compile maka akan menghasilkan bilangan yang sama ya, 0, 2, 4, 6 ya, seperti 0, 2, 6, 12, 20 ya, sama ya dengan cara Yuda ya. Nah disinilah ya di informatika tidak ada yang keliru ya. Yang keliru adalah tidak mencoba ya. Jadi kalian coba, Pak saya sudah coba tapi hasilnya error. Berarti masih ada hasil ya di situ ya. Bukan kosong ya, tapi ada hasil ya. Cuma beberapa orang sampai sekarang melihatnya adalah melihat yang tak terlihat ya. Yakni berupa proses ya, ikhtiar ya. Kita lihat juga ya, kita coba kembali ya, dan seterusnya. Cara yang lain apakah ada? Nah, kalau kita cek lagi ya, bisa kita melihat dari sudut seperti ini ya. Perhatikan di sini ini sebenarnya 0 dikali 1. Ya. 1 dikali 2
Lalu 2 dikali 3, nah begitu ya. Seterusnya nih dia, 3 dikali 4 gitu ya. Dikali 4 ya, dan seterusnya ya. Maksudnya apa nih 0 dikali 1? 0 dikali dengan 0 ditambah 1. Nah, begini ya. Oke. Jadi biar teman-teman menyadari bahwa tidak ada yang keliru ya saat kita mencoba suatu source code ya. Nah, sementara 1 dikali 2, berarti dia di sini 1 ditambah 1 ya. Seperti ini dia. Ini sudah mulai ada yang terbuka mungkin ya wawasannya, bahwa kemarin saya punya cara seperti ini ya, tapi di compile tidak berhasil. Kalau di kelas saya masih saya cek kembali evaluasi ya. Mungkin satu soal itu satu jawaban saya pelajari ya, satu mahasiswa mungkin ada yang 1 hari ya, bukan 1, 2, 3 menit ya. Dicek ini kemungkinan mahasiswa ini nulis apa ya, dia mau kemana ini dia maksudnya itu ya. Saya coba nih kemana nih dia ya. Nah, sehingga kalau saya mengajar Alprocom itu sangat terlihat mana jawaban yang berdasarkan melihat dari referensi atau jawaban yang dihasilkan dari pemikiran ya, seperti itu. Sangat terlihat kalau di saya ngajar ya. Di sini 2 nih sama nih. Sehingga kalau kita hendak menuliskan ya hal seperti ini, cara yang lainnya adalah kita butuh suatu variabel ya. Nama variabelnya atau mungkin tidak perlu, tidak masalah. Atau UN. UN tadi sudah ada ya. UN ya. Kita sudah ada di sini. Integer UN sudah ada. Tinggal kita gunakan for ya. Integer i sama dengan 0. I kurang dari n atau 10 saja. I plus plus ya. Maka UN sama dengan UN di atas sudah ada ya UN ya. Oke. Kalau nggak UN kita beri yang baru-baru ya. Integer deret misalkan seperti ini ya. Deret sama dengan ya I dikali dengan I ditambah 1. Udah seperti ini saja dia jawabannya ya. Seakan-akan n kuadrat plus n ya. Setelah itu sistem out print ya. Nah, gini ya. Deret ya. Oke. Sip. Nah, oke, kita coba ya. Nah, ini sama dia ya caranya ya. Oke. Tidak ada yang keliru ya. Dan yang lain pun mungkin masih banyak cara-cara yang lain ya. Oke, ini soal sekarang soal kedua 94. Nah, ini lebih seru ya. Ini lebih seru teman-teman. 1 tambah 2 tambah 3 berulang lagi ya. Ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 berulang lagi. Ditambah 1 ditambah 2 tambah 3 ya. Kita cek ya. Berubahnya dia ke ditambah 1 lagi dari awal. Itu berarti ada kelipatan suku keberapa ya. Ketika dia menampilkan suku pertama, kedua, ketiga, ya, keempat, kelima, keenam, ya, ketujuh, delapan, ke-9, ya, berubah-berubah ya. Oke, jadi setiap di deret atau di temannya ditambah dari angka 1 lagi ya, seperti itu. Oke, silakan teman-teman dicoba ya nanti ya. Ini yang dari saya ya, dan dari tadi Yuda ya namanya ya. Ini kalau Yuda ini boleh misalkan Pak ada hadiah nggak, boleh saya kasih hadiah berupa pulsa ya 10.000 ya, silahkan. Kalau Telkomsel langsung saya kirim ya sekarang. Oke, ini bagus ya. Silakan. Ada Yud? Mana Yuda nih? Iya Pak.
Ada Ada apa, Pak? nomornya biar saya kasih ini hadiah ya. Oh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya. Telkomsel. Ini saya bukan endorse Telkomsel ya, bukan ya. Bukan ya. Kalau Bayu itu nggak apa-apa ya, Pak? Atau Apa? saya pakainya Bayu Apa tuh ya? dari Telkomsel juga gitu anaknya. Oh ya, 0813 tuh. Nggak apa, silakan dikirimkan dulu ya, dikirimkan. Boleh di sini, di mana, di chat ya, chat Google Meet silakan ya. 0855 ya, 51 ya. Oke, saya coba dulu ke sini. Oke ya, sekarang. Oke, nah untuk teman-teman, ini karena masih ada rapat ya, mungkin kita cukupkan sekian dulu ya. Nah, di minggu berikutnya kita akan coba pelajari tentang suatu metode ya. Oke? Atau mungkin mau mereview tentang perulangannya silahkan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Pak izin bertanya, Pak. Oke ya, teman-teman, nanti minta tolong ke Yopi Yuda mengirim pesan ke saya ya, Wapri ya. Masih ada nggak nomor saya tuh? Di study group ya. Boleh ke yang 1120 atau yang nomor satunya ya, silakan ya. Ya Yud ya, Yopi Yuda ya. Oke, baik, Pak. Oke. Teman-teman, ini untuk presensi ya, diharap untuk apa namanya, menuliskan terutama nama lengkap ya yang diperlukan ya, nama lengkap. Oke. Kalau misalkan lebih jelas lagi ada identitas kelas ya, NIM ya, itu lebih bagus lagi ya. Oke. Ini apa? Link absensinya ya. Link presensi ya. Absensi itu ketidakhadiran ya. Berikut link presensi. Presensi berarti hadir ya. Oke. Jangan lupa diisi ya. Oke, berikut link presensi ya. Oke, kita tolong itu dari apa teman-teman namanya Kamila Rinda untuk di apa? Di diisi ya. Oke, mungkin saat ini kita begini dulu ya, karena masih ada rakor ya, rapat koordinasi antar prodi ya di sini. Oke, makasih semuanya. Nanti untuk Dani saya minta tolong rekamannya dikirimkan ya, oke, biar saya unggah ya.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima